Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta huwal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tusir, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wasir sari fi sa'iril asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaka rasul bi kitabihil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, kata beliau, maukah kalian saya tunjukkan perbuatan yang paling baik, paling bersih di sisi Tuhan, paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada mengimpakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh lalu kalian menebas lehernya dan maka matilah dia. Jadi tidak lain perbuatan itu adalah berzikir kepada Allah. Nah, jadi perbuatan yang paling mulia, kata baginda Rasul, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah berzikir kepada Allah. Kata baginda Rasul, barang siapa yang berzikir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya seperti memerdekakan budak 10 orang. Ditetapkan baginya 100 kebaikan dan dihapuskan baginya 100 kejahatan, dan dijaga perbuatan dan dijaga dari perbuatan setan dari pagi sampai dengan sore hari. Nah, jadi kalau orang yang berzikir itu sebagai obat penyembuh, obat 1000 obat yang datang dan 1000 penyakit yang akan hilang karena zikrullah. Jadi hebat orang yang berzikir ini. Tapi harus tahu daripada makna berzikir. Siapa yang berzikir pada hakikatnya? Rasulullah SAW telah bersabda, afdalu ibadi darajatan indallah yaumil qiyamah adzakirin Allah katsira. Yang artinya hamba-hamba Allah yang terbaik derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi maksud kepada hakikat bukan banyaknya berzikir, tapi meminang duit. Hakikat yang berzikir ini siapa? Yang banyak manusia yang berzikir ini siapa? Pada hakikatnya siapa? Nah, itu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Melainkan la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Manusia tidak mampu berzikir. Manusia la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di sini ini nang dipinandui, nang berzikir ini adalah siapa? Tentunya nang hidup, maulah nang mati. Di dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah hisni wa man dakhal ismi amina min ajabi. Kalimat la ilaha illallah itu kata bentengku, pagarku. Siapa yang menyatakan kalimat la ilaha illallah berarti masuk ke bentengnya Allah. Yang menyatakan, yang membenarkan bahwa la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa la ilaha itu wujud Allah. Nah, berarti bila kita menyatakan kalimat la ilaha illallah berarti sudah masuk berat kepada wujud Allah Ta'ala. Jadi kita masukkan wujud kita, tinggal makan, panakan.
Itu yang maksudnya bujur-bujur berzikir. Bila diri kita tinggalam, bila diri kita kadada panah diri kita, berarti diri Tuhan yang timbul. Kita gaib, Allah Ta'ala yang nyata. Bukan Allah Ta'ala gaib lah. Kita yang gaib, gaib itu berarti kadada. Allah Ta'ala yang nyata, bahkan kebalikannya. Jangan kadang-kadang ada orang berkata manusia nyata, Allah Ta'ala gaib, paling dibalik. Kita gaib, Allah Ta'ala nyata. Nyatanya di sifat 20, sifat wujud adanya Allah Ta'ala nampak kepada wujud insan. Ya. Jadi bila kita merasa diri kita ada, ya nang wujud kajian bun ajim la yoga serahu zambun. Wujudmu itu adalah dosa yang sangat besar. Bilanya kamu merasa bisi wujud. Jadi nang dicikirakan nang mana nih nang dicikirakan? Kada keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi menjikirakan ini. Kadem memuji kadem. Nah, itu di dalam kitab Manaqib Sesaman itu musyahadah al-wujud, musyahadah al-wujud. Musyahadah al-wujud itu memandang wujud yang ada ini, pandangan batin. Siapa dalam diri yang batin? Ya. Contoh kita memandang yang batin, menyuhut. Jadi asalnya kertas. Lalu kertas dibuat menjadi buku Yasin. Kertas dibuat menjadi buku Burdah. Kertas dibuat menjadi koran. Kertas dibuat menjadi majalah. Kertas dibuat menjadi buku Iqra. Kertas dibuat menjadi Al-Quran. Karena kertas bersifat Yasin, Yasin namanya. Karena kertas bersifat buku Iqra namanya. Karena kertas bersifat Burdah, buku Burdah namanya. Karena kertas bersifat Al-Quran, Al-Quran namanya. Kita susun, nah kita tatayakan, nah lalu kita pandang suhud, pandang yang batin. Nah, pandang yang batin ini kada dikata. Nah, jadi pandang satu bahwa semuanya kertas. Al-Quran kertas, buku Iqra kertas, buku Burdah kertas. Tapi berdiam, jangan dikata, dalam batin aja memandang. Tapi kalau kita mengata, nah lalu bernama ini buku Iqra, ini buku Yasin, ini buku Burdah, ini buku Dalail, ini majalah, ini koran, ini Al-Quran. Kalau disambat, kalau dikata. Kalau kita suhud pada pandangan batin, kita diam. Siapa berhakikatnya? Kertas semuanya. Nah itu namanya musyahadah wujud. Itu yang bujur-bujur kita menyuhud. Yang berzikir nih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang turun naik nafas ini. Ini zikir terus menerus, tidak pernah berkeputusan. Kalau mulut la ilaha illallah kita terhenti. 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 10.000 sampai 100.000 terhenti. Apalagi di kala tidur terhenti. Tapi kalau yang turun naik napasnya pernah berhenti zikrullah ini. Ini yang di dalam kitab Manaqib Sesaman itu, sesaman orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Bukan karena kawa kita kawa kalau ilmunya ada. Nang kada khawatinya kada pernah mengaji ilmu hakikat, cuma syariat. Lalu memandang kada kawa kita jadi wali. Wali itu manusia biasa karena beliau berilmu dan beramal. Kita pun juga bisa, walaupun kita tidak menjadi wali, namun ilmu wali bisa diambil siapapun. Itu sesama musyahadah wujud, sama kita musyahadah wujud juga. Kita pandang nah yang ada di majelis ini siapa pada hakikatnya. Pada pandangan batin tidak dikata dan tidak disebut Allah pada hakikatnya. Tapi kalau kita sambat, kita kata lalu ngarnya si anu, si anu, si anu, si anu.
Tapi kalau kita berdiam pada pandangan batin, di hati berkata Allah. Itu yang namanya menyuhud. Nah, jadi si zaman itu musyahadal wujud sama lawan kita. Dan juga sesama orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Nih, siang malam nggak ada berzikir. Bulikan kita masuk ke dalam rumah tetap berzikir. Lalu kita ke kamar mandi tetap berzikir. Lalu kita mengambil air wudhu tetap berzikir. Lalu kita salat tetap berzikir. Lalu kita tidur tetap berzikir. Bangun pagi hari tetap berzikir nih. Sampai malam tetap berzikir. Tidur pagi hari bangun tetap berzikir. Kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru terhenti nafas. Nah, ini yang dimaksud di dalam kitab Manaqib Saman, selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Nah, itu yang namanya kita berzikir ini memasukkan wujud kita, mempanahkan diri kita, berbuat ke dalam wujud Allah sesuai apa yang kita baca sebelum mengatakan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Berarti barang kita yang berlindung berarti kita kecil, Allah Ta'ala besar. Yang kecil tidak kelihatan, yang besar yang kelihatan. Pada siapa yang ada? Nah, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk itu maksudnya apabila kita nih merasa diri kita ada, setan hukumnya. Bila kita nih merasa kalau melaksanakan salat, setan. Nah, jadi dijauhkan daripada setan, dijauhkan daripada kita merasa perbuatan diri kita. Nah, lalu itu perbuatan Allah Ta'ala. La fa'ilun illallah. Tidak ada yang berbuat, hanya Allah yang berbuat. Tapi yang baik dan yang jahat dipilih. Ma'asabakan min hasanatin paminallah wa ma'asabaka min sayiatin paminafsik. Katakan bilanya kejahatan, bilanya kebaikan dari Allah, dan bilanya kejahatan dari nafsu kamu sendiri. Nah, ini memang kullu min indillah, segala sesuatunya daripada Allah. Tetapi apabila jahat, itu bagian hak kamu. Kalau jahat, kalau baik itu hak aku. Contoh ibaratnya padi atau benih dibuat ke dalam mesin gumbaan benih, gumbaan padi, lalu diputar. Di sini keluar padinya, di sini keluar gayangnya. Nah, jadi gayangnya di mana andak letaknya, dibanam, dicucul, dibakar. Kalau padi di mana andaknya? Dikindai, lalu dimasak menjadi nasi, dimakan. Nah, pada sama-sama benih, sama-sama perbuatan Allah Ta'ala juga. Tapi karena nafsu, nah, nafsu karena kamu dibendung oleh akal. Ini akal, ini nafsu. Jadi akal yang menunggangi nafsu, bukan nafsu menunggangi akal. Nah, jadi disitulah orang yang berzikir. Nah, berapa kali sehari ya? Allah sekali, Allah 2 kali, Allah 3 kali, Allah 4 kali. 100 kali aja berzikir sehari sama laman, sama membebaskan budak 10 orang, dan diangkat derajatnya 100 derajat, dihapus dosanya 10 kejahatan, ditinggikan derajatnya 100 derajat kebaikan. Berapa kali turun naik nafas kita berzikir? Sehari, sejam 1000, 2 jam 2000, 3 jam 3000, sehari sama laman 24 jam. Berarti kita berzikir sehari semalaman 24.000. Nah, bunyinya ho Allah, ho Allah, ho Allah. Apa itu Allah? Ujar sidin, ujar Allah Ta'ala, aku Allah, ujar Tuhan. Aku Allah, aku Allah, aku Allah. Bukan kita nambah aku Allah.
sedikit pun gak ada kawa kita baku, karena kita merupakan latalakum jaratun ilabizna, tidak bergerak sekecil debu pun, sekecil jarah pun, kecuali dengan Allah. Nah, wa mata sya'ul ila yasha Allah, kamu sekali-sekali tidak mempunyai kehendak melainkan kehendak Allah. Innaka mayitun wa innahu mayitun. Ini mayat semuanya nih, termasuk ini mayat. Kenapa jadi kau bergerak? Karena kau berdiri, berduduk, berbaring. Karena ada sifat hayat, sifat hidup pada diri kita, roh. Roh merupakan itu sifatnya Allah, merupakan fi'il apal kelakuan Allah, merupakan kenyataan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bernyata kepada roh, bukan roh Allah Ta'ala, kada. Roh bukan Allah Ta'ala, tapi kenampakan zat Allah kasifat kepada roh, lalu roh masuk kepada batang tubuh, sehingga seakan-akan seolah-olah batang tubuh hidup. Padahal sekecil debu pun batang tubuh tidak memiliki daya hidup, melainkan daripada roh yang hidup. Nah, siapa roh sebenarnya? Itulah kenyataan daripada sifatnya Allah. Itulah tempat terjadi rahasia Allah Ta'ala, roh namanya. Nah, jadi masing-masing bisa roh. Itu nak keluar masuk ni gawian roh. Bila gawian roh berarti gawian Allah Ta'ala juga. Kan gawian roh, gawian Allah Ta'ala. Nah, bujur saja pang kita, istilahnya itu kawa mata melihat, kawa telinga mendengar. Banyak nih pada batang tubuh itu nah hidup, telinga mendengar, mata melihat, hidung kau bernafas, muntung kau berpandir, batis kau berjalan. Karena roh satu biji ada. Roh itu pelik, halus, latif. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Yang maha pelik, yang maha halus. Kau mengangkat nangganalina. Yang namanya halus itu kan kita kelihatan. Roh kita kelihatan. Tapi kau mengangkat badan dan batang tubuh besar kayak apapun, kau diangkat oleh roh. Nah ini nang ya latif tuh, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Yang maha pelik-pelik, yang maha halus rahasia. Itu yang mengangkat si ganal ini nah. Sedangkan nang ganal ini kadang kau mengangkat nang halus. Kan roh tuh halus. Nah, jadi nang halus kau makan nang ganal. Berarti bujur halus tapi sifatnya akbar, besar. Ini bujur besar tapi sifatnya kecil. Ini kebalikannya. Kawalah roh dilihat, roh tidak bisa dilihat namun melihat. Roh tidak bisa dilihat namun roh yang melihat. Ini yang melihat mata ini kenyataan roh yang melihat. Ini yang mendengar ini kenyataan roh yang mendengar. Ini yang berbicara kenyataan roh yang berbicara. Kaki yang berjalan kenyataan roh yang berjalan. Nah, bergerak, nah, berkedip mata karena roh. Siapa roh sebenarnya? Nah, di balik rahasia roh tersimpan rahasia Nur Muhammad. Di balik rahasia Nur Muhammad tersimpan jati diri Allah Ta'ala. Makanya bila kita mengangkat takbir Allahu Akbar, aku jad wajibal wujud Allah Ta'ala. Itu badil sudah situ tuh. Itu badil asal kita melihat, kita mendengar asal, kita jalan. Lalu kita menyerahkan diri kepada Allah. Nah, kada daya dan upaya ya Allah. Allahu Akbar. Ujar batin, aku jad wajibal wujud Allah Ta'ala. Aku jad diri Tuhan yang ada. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalamnya. Nah, jadi kena dia lagi tuh hak kita. Kita ini cuma hak pakai, hak pinjam, bukan hak milik. Ini pun dipinjami mata untuk melihat, dipinjami telinga untuk mendengar. Diberikan roh masing-masing. Padahal roh masing-masing siapa pada hakikatnya? Ruhullah, Ruh Kudus, Ruh Suci. Nah itu. Tapi roh tidak tersentuh pada batang tubuh dan tidak terpisah pada batang tubuh. Seandainya roh tersentuh pada jasmani, pada batang tubuh, hancur batang tubuh. Seandainya roh berpisah pada batang tubuh, maka batang tubuh mati, mayat hukumnya.
Bujur aja roh kada kawa dilihat, tapi kita beriman dan percaya. Nah, kenapa jadi beriman dan percaya? Karena ada ilmu. Dengan adanya ilmu lalu kita merasakan adanya roh. Setelah kita merasakan adanya roh, lalu kita yakin, percaya, beriman. Lalu kita percaya beriman, lalu wani bersaksi, bersumpah, wani menyatakan bahwa aku beriman kepada roh. Beriman kepada roh, beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, sampaikan lagi, jangan tahan di roh. Di balik rahasia roh ada Nur Muhammad. Sampaikan lagi, di balik rahasia Nur Muhammad ada jati diri Allah Ta'ala Rabbani. Makanya saya samantok lah untuk Rabbani. Nah, kawayu kita sama. Itu contoh Rasulullah, contoh turun kepada wali, contoh turun kepada ulama, contoh. Nah, jadi sesamaan itu kutub Rabbani. Apa itu kutub Rabbani? Ada kalau di dalam diri kita kutub. Nah, bunyi kutub itu macam-macam. Allah, Allah, Jadi kutub ini Rabbani itu apa bahasa Banjar? Rabbani itu Allah Ta'ala. Nah, jadi kutub itu terkandung rahasia Tuhan. Kutub bukan Tuhan. Nah, tapi tanpa tajari rahasia Allah Ta'ala. Kutub pun tidak bisa bergerak tanpa jad rahasia Tuhan. Nah, kayak iwak tuh disiangi. Kita cabut, ada itu yang kutub, jantung kutubnya itu. Nah, kita andak, kita pisahkan lawan iwak lah. Iwaknya mati deh, tapi kutubnya adalah naya. Sama bilanya kita menyembeli sapir jin enggak. Lihat ya, ada li kutubnya. Nah, pada awaknya lemah karena berdaya. Sama dengan manusia, kutub banyak nah, mulai ujung jari-jari, ujung rambut sampai ke ujung batin tersimpan rahasia kutub. Makanya sesaman bergelar kutub Rabbani. Di dalam diri kita ada. Jadi sayangnya nih basic kutub Rabbani jangan dibuat maksiat. Nah, kayak apa? Amaliyah wali Allah sesaman. Amaliyah wali Allah sesaman luar biasa. Malam sedikit banar guring. Kada guring kada. Amun kayak kita rajin kada ada guring, paling kan memilih pampijit di kelambu banyak benar. Nah, amun sesaman bila kada guring nah. Nah, jongkang ruat, tapakur. Kada ada apa-apanya kita lah. Nah, kada ada apa-apanya kita mengaji ilmu marifat pernya, parai sembahyang, parai puasa, ulun kada menyalahkan, tapi ulun kada ada ilmunya, karena ulun ilmu rendah, kada bisa ilmu. Lihat para wali-wali sesaman. Dan di Kalimantan aja siapa? Ayo, Datuk Suban, Datuk Sanggul, Tok Lampayan, Datuk Taniran, Datuk Muhammad Nafis, termasuk guru sekumpul. Ada yang meninggalkan salat, orang yang sakti, orang yang marifat dalam benar, orang yang halus marifatnya tentang Nur Muhammad. Tidak ada yang meninggalkan salat. Ini guru ajar, karena sembahyang, karena puasa, hebatnya bisa juga istidrat. Istidrat ini lanjuran Allah Ta'ala. Ijar keadaan ujar jar. Hebat jar, bayi orang bayinya semua. Iblis bangga ya Pak. Iblis itu marifat, tasawuf iblis. Cuma ahlak adab dada. Ahlak dan adab kadada. Ilmu memang tinggi. Kita kan ada apa-apanya, iblis ilmu. Cuma kemenangan kita juga ahlak dan adab kalau kita memakai. Asal iblis itu ya malaikat juga, asal malaikat ilmu karabin yang para pengalah Ta'ala karena dilaknat karena mau sujud lawan Nabi Adam. Padahal aja kan yang memandang dalam diri Nabi Adam itu siapa? Nur Muhammad. Jangan memandang Adamnya, pandang Nur Muhammad. Sama lawan kita kan? Kita simpulkan suhud manusia ini disuhud siapa? Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad.
Wajibkah menuntut mengaji ilmu Nur Muhammad? Wajib. Nah, sekali lagi, nah, wajibkah mengaji ilmu Nur Muhammad? Wajib. Siapa garang Nur Muhammad? Nur Muhammad itu sifatnya Allah, kenyataan Allah yang menjadikan zat wajibal wujud Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad. Nah, roh di bawah, Nur Muhammad di atas, zat Allah Ta'ala di atas. Kadang-kadang orang kada percaya lawan Nur Muhammad. Nah, kada usah berbicara Nur Muhammad, kita ambil di bawah aja nah tentang roh. Manusia tanpa roh bisalah hidup, manusia tanpa roh bisalah melihat, manusia tanpa roh bisalah berbicara, manusia tanpa roh bisalah berjalan. Hanya roh, belum lagi di atas Nur Muhammad. Nah itu aja berpikir, belum lagi zat Allah Ta'alanya. Masa kada percaya roh lah, masa kada percaya Nur Muhammad. Nah, lawan roh di bawah aja kita percaya adanya roh, karena manusia punya roh hawa hidup. Manusia tanpa roh tidak bisa hidup. Nah, roh di bawah, Nur Muhammad di atas, zat Allah Ta'ala di atas. Nah, amun kita kada percaya Nur Muhammad, roh di bawah nah. Kalau usah berbicara tentang roh aja nah di bawah. Bila kada percaya lawan roh nah. Magunnya Nur Muhammad, magunnya Allah Ta'ala. Nah di situ. Jadi itu susunannya. Jadi dibuka di balik rahasia roh tersimpan rahasia Nur Muhammad. Di balik rahasia Nur Muhammad tersimpan Rabbani. Rabbani ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat wajibal wujud Allah Ta'ala, zatul buhti. Nah, disinilah letak kita nang la haula wala. Disitulah kita nang berbuat ke dalam wujud Allah Ta'ala. Rancak kita membacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi aku berlindung kepada Allah, tapi maknanya kada tahu. Tetap aja dibuat izin. Ada kita bujur kada mengata, tapi kita sudah menyatakan bahwa aku tidak ada, bahwa aku fana, yang ada hanya la maujudah bihaqi Allah. Bukan mengaku sebagai Allah Ta'ala, tidak, tapi menyatakan adanya zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Kelakuannya lagi nah, berzikir, sifat besar melihat, sifat sama mendengar, sifat berjalan kudrat, sifat berkehendak iradat. Nah, jadi jangan ragu lagi. Jadi bilanya kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kita menyatakan diri zat wajibal wujud Allah Ta'ala yang ada. Kita tidak ada, wujud Allah Ta'ala ada. Jadi dengan berzikir tadi tidak putus, hari-hari tidak putus. Kalau dengan lidah putus la ilaha illallah kan ulun tadi berzikir lah, pas ulun babacaan kada lagi berzikir lah. Tapi kalau ini nafas tetap, walaupun ulun babacaan, walaupun ulun boleh kepadelapan kendaraan tetap. Nah, lalu ulun tidur tetap, ulun bangun pagi tetap, lalu malam pulang tetap berzikir. Nah ini yang namanya zikir terus menerus yang tidak berkeputusan, yang tidak dibaca lagi, tetapnya otomatis. Nah ayo zikir terus toh. Bilanya dia mati, dia meninggal, berarti dia mengakhiri hidupnya dengan zikrullah. Nah jadi selamat bagi orang yang marifat, baik syariat, tarikat, tahqiq dan marifat. Jangan ilmunya aja dituntut, tapi amalnya juga digawe. Yang 5 waktu jangan ditinggal. Karena buat apa Rasulullah diperintahkan Isra Mi'raj? Untuk menerima perintah 5 waktu bagi Rasulullah dan untuk semua umat beliau. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.